Nah, untuk tampilan mood saya seperti ini bang ya, tampilannya ya. Di sini ada GPS lock screen nih ya, tetap dihidupkan aja ya, tetap dihidupkan. Terus di sini ada button ya, yang dimana button refresh dan button auto beatnya, bawaan dari moodnya gitu. Kita klik yang button refreshnya dulu, yang atas. Nah, itu button refresh. Kalau yang bawah button set beatnya atau fiturnya, kita buka. Notifikasi order, contoh nih, kalau kita hidupkan notifikasi order, nanti bakalan bunyi notif di layar kita. Kalau semisal kita hidupkan juga di auto bitrate kurir ya. Kalau misalkan kita mau main paket, kita hidupkan juga gitu ya. Tapi ingat, kalau mau main paket usahakan di dompetnya ini ya. Nah, yang ini juga dihidupkan bang gitu. Karena apa? Karena walaupun fitur auto bit kurir dihidupkan ya, yang ini dihidupkan, tapi kalau fiturnya ini dimatikan ya sama aja bohong. Nanti kalau ketika ada orderan si kurir ya nggak bakal masuk gitu loh. Jadi kalau saya kan nggak narik kurir ya kan, kita matikan. Terus di fiturnya juga kita matikan gitu. Dan di sini juga ada jarak penjemputan. Contoh, saya jelaskan dulu nih soal jarak penjemputan. Ini saya ngomongin di area Jabodetabek dulu ya. Jabodetabek menurut saya ya, minimalnya itu dibuat 1300 atau 1,3 km. Itu kalau 1300. Maksimalnya saya buat 1700 atau 1,7 km. Atau berapa, bebas lah mau dibuat berapa ya kan, nggak ada paksaan. Itu hanya saran aja sih. Itu untuk khusus Jabodetabek. Nah, untuk harga minimal Jabodetabek itu kan 11.000 gini ya kan. Tapi jangan dibuat 11.000, jangan bang, jangan dibuat pas, tapi dibuat di bawahnya. Contoh 10.500 gitu ya. Terus di harga maksimal bebas bang, mau dibuat berapa ya, mau dibuat 100.000, mau dibuat 20.000 ya bebas gitu loh. Nah tuh bunyi bang, tuh kalau notifnya kita hidupkan, tapi kalau kita matikan bakalan nggak ada suara notif gitu. Tapi kalau saya lebih suka saya hidupkan. Nah bunyi kan tuh, jadi keinget zaman dulu pakai boterin gitu loh, karena boterin itu paling enak. Tapi karena saya ingin menjelaskan, jadi saya matikan biar nggak keganggu suara saya gitu ya. Kita lanjut lagi pembahasan soal harga maksimal. Contoh nih, saya buat 150.000 gitu. Gitu kan, 150.000. Itu untuk di kota Jabodetabek. Nah, saya mau ngejelasin sekalian nih ya. Di Jabodetabek itu kan 11.000. Tadi kan saya suruh saya buat 10.500. Kalau untuk di luar Jabodetabek itu kan harga minimal itu kan 9.000 ya, 9.000 gitu. Jangan dibuat pas bang, jangan dibuat pas. Dibuat contoh 8.700 gitu loh bang ya. Kok gitu bang? Ikutin kata saran aja ya. Terus kalau untuk harga maksimal saya buat angka unik. Contoh nih, saya membuat 78.000, saya buat 78.000 gini. Nah, atau 712345. Itu berapa sih? Nah, gitu. Jadi saya buat angka-angka unik. Dan sama aja. Untuk jarak penjemputan saya sama aja ya. Kalau untuk masalah kota luar Jabodetabek ya, settingan jarak penjemputan, saran saya untuk minimalnya dibuat 1.500 gitu ya. Terus untuk maksimalnya dibuat 2.100 atau 2,1 kilo. Nah contoh nih, semisal kota luar Jabodetabek kan tadi saya sarankan buat 1.500. Jangan dibuat begitu bang, dibuat angka unik lagi. Contoh nih 1522 atau 1456 gitu bang. Jadi dibuat angka-angka unik gitu loh bang. Di jarak penjemputan dibuat angka unik, harga minimal dibuat angka unik, harga maksimal dibuat angka unik gitu ya. Itu masalah penjelasan si fitur jarak penjemputan dan harga minimal dan harga maksimal.
Nah, kita ngebahas lagi soal fitur auto heat map yang ini nih ya. Coba kita hidupkan, kita matikan. Nah, jadi gini, fitur auto heat map itu hanya berlaku untuk kota Jabodetabek. Kenapa kok saya bilang gitu? Karena kalau ketika fitur kita nyalakan, terus kota abang contoh di Surabaya, Medan, Sukabumi, Bandung, Garut, Manado, terus Palembang, atau kota-kota lainnya ya yang di luar kota Jabodetabek, maka nanti si fiturnya itu bakalan tidak bisa dibuka. Karena apa? Karena fitur auto heat map itu hanya berlaku di kota Jabodetabek gitu loh. Nah, ini kan udah kita hidupkan nih. Coba kita simpan ya. Kita simpan. Maka nanti nongol bang. Nih tuh bang. Nih ya. Peta permintaan. Apa sih peta permintaan? Ya tadi bang, si heat map. Nah, coba nih kita matikan ya. Tuh, nggak ada lagi tuh ya. Kita hidupkan lagi. Tuh ya, nongol ya. Yang dimana di sini bacanya permintaan. Kita buka ya permintaan ya. Nah, jadi kalau kota Jabodetabek dia bakalan bisa kebuka begini bang tampilan mapnya. Tapi kalau untuk di luar kota Jabodetabek dia nggak bakalan bisa dibuka. Karena fitur heat map atau permintaan itu hanya bisa diaplikasikan di kota Jabodetabek gitu ya. Jadi kalau untuk luar kota Jabodetabek si fitur auto heat map mending dimatikan. Terus di sini ada fitur auto hybrid. Apa sih bang itu? Kita hidupkan ya. Jadi gini, auto hybrid itu ketika pas dapat orderan, maka nanti tampilannya itu kayak map si Grab. Jadi tampilan itu kayak Grab bang, tampilannya. Tampilan pas dapat orderan. Kayak Grab gitu loh, kayak Maps gitu loh. Jadi menurut saya sih mending dihidupkan aja ya, sangat membantu banget gitu loh. Jadi kita nggak perlu buka-buka Maps, Google Map gitu loh. Cukup dari aplikasi auto hybrid itu udah kayak map gitu loh bang. Di sini ada lagi fitur auto penjemputan. Apa sih auto penjemputan? Auto penjemputan tuh ini loh bang. Ketika abang setting contoh ya dibuat 5 menit. Nah, terus abang nanti dapat orderan tuh ya, dapat orderan. Maka nanti akan diberikan waktunya ya 5 menit sesuai settingan abang. Misalkan abang dibuat 2 menit ya nanti bakalan dapatnya 2 menit gitu loh bang ya, sesuai fitur atau bit bawaan moodnya gitu. Di sini saya mau menyarankan untuk auto penjemputan ya, untuk roda 2 atau motor minimal dibuat 2 menit. Jangan dibuat 1 menit, terlalu ekstrim bang, terlalu ekstrim. Kenapa saya katakan terlalu ekstrim? Ya 1 menit bang, abang baru pakai helm, nyalain motor udah habis ya menitnya. Kan otomatis kan nanti telat tuh jemputnya, waktu penjemputannya. Otomatis nanti akan merusak ranting abang, yang dimana rantingnya yang ini nih reputasi. Jadi kalau keseringan abang telat jemput, dan kalau abang keseringan cancel orderan, maka reputasi bakalan turun. Dan nanti bakalan ngebikin kinerja pada akun abang bakalan lebih berat lagi gitu ya. Nah, jadi saya sarankan dibuat 2 menit atau 3 menit lah. Itu untuk Itu untuk motor. Kalau untuk mobil ya minimal 5 menit lah gitu ya. Nah, habis itu kita nyalakan. Terus di sini auto refresh. Saran saya untuk spek RAM-nya yang HP-nya RAM-nya di bawah 4 ya, contoh misal RAM abang 2, 3, 4 dibuat di 1500 ya. Tapi kalau misalkan spek handphone abang RAM-nya 6, 8, 10 atau 50 ya dibuat di tengah-tengah aja lah, 700-an. Misalkan dibuat 710 atau 720 ya nggak masalah. Karena kalau semakin kita kecilkan semakin dia cepat, maka nanti si baterai abang cepat habis karena makin boros
Jadi semakin kecil semakin memakan baterai. Itu. Dan habis itu kita hidupkan fiturnya. Ya. Kita klik akuntapan atau simpan. Nah, lihat Bang, layar atas Bang. Tuh. Ya. Itu kegunaan si auto refresh tadi Bang. Gitu loh. Kalau semakin cepat semakin baterai Abang boros. Semakin makan baterai gitu loh. Capek saya ngomong mulu. Kadang udah ngomong begini nggak ditonton. Kampret. Nah, udah ya. Habis itu kita klik pojok kanan atas. Nah, di sini ada bacaan fitur tawar otomatis atau otomatis terima perjalanan. Itu berlaku hanya di kota Jabodetabek, Sukabumi, Bandung, dan Manado. Kalau di luar kota itu kayaknya belum ada ya. Karena setahu saya InDriver itu hanya diberlakukan di kota tadi yang sudah saya sebutkan, Jabodetabek, Sukabumi, Bandung, dan Manado. Gitu. Jadi saran saya untuk fiturnya ini mending dihidupkan aja Bang. Hidupkan terus ya, dihidupkan terus, jangan pernah dimatikan. Ya, ingat, dihidupkan terus. Oke. Nah, habis itu kita taruh. Nah, habis itu buka navigator, kita centang. Ya. Ini dihidupkan juga. Rantai permintaan ini saya jelasin sekali lah. Rantai permintaan nih yang bikin puyeng saya nih. Kenapa kok kayak katakan puyeng? Ada beberapa user, Bang, ini gimana Bang? Saya lagi posisi nganter orderan tapi udah disambung orderan. Ya karena ini loh, ini karena rantai permintaan. Kalau abang hidupkan, maka ketika posisi abang lagi nganter orderan, ya nanti bakal disambung. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti di cancel sama penumpang. Ya maka dari itu saya sarankan mending dimatikan aja. Tapi kalau untuk fitur otomatis terima perjalanan mending dihidupkan. Jangan cuma mending sih, kata saran saya mah selalu dihidupkan. Karena apa? Karena kalau dimatikan, nanti akun abang bakal kalah bersaing dengan akun yang ini dihidupkan.